Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab. Kiara melotot. Oh my god. Kaget. Tapi masih dirahasiakan dia menikah dengan siapa, sambung Alarik. Kiara mengusap-usap dagunya. Dia malah jadi penasaran. Terus kenapa mereka nggak go public aja? Kalau kayak gini, kan malah ribet urusannya. Jari netizen itu kejam banget loh. Alarik mengendikkan bahunya. Mungkin terkait masalah karir jelita juga, atau entahlah, aku nggak mau ikut campur terlalu dalam juga sih. Cekak, kalau aku sih nggak mau kayak gitu. Nikah kok main ngumpet-ngumpet kayak gitu. Kalau nanti kita menikah, Ara mau semua orang tahu kalau Arik adalah suami Ara. Arik adalah punya Ara. 47. Alarik tertawa geli. Oh iya, nanti juga Ara mau punya anak yang banyak sama Arik, sekalian biar bisa bikin tim basket, hehe. Tim basket, kan cuma 5, Ara. Kiara mendengkus. Ya maksudnya 2 tim, biar bisa tanding gitu. Alarik geleng-geleng kepala. Dasar, kamu ini. Lalu dia menonyor kepala Kiara dengan main-main. Sementara itu di tempat berbeda, Cahya berdiri di depan apartemen jelita. Dia mendapatkan alamat apartemen jelita dari Samba setelah melalui perdebatan yang lumayan alot. Samba kelihatan sekali seperti tidak mau memberikan alamat apartemen jelita. Namun Cahya terus membujuk Samba. Dia hanya beralasan kalau rindu dengan jelita dan ingin mengetahui kabarnya lebih lanjut sekalian bertanya tentang Laras. Akhirnya Samba mau memberikan alamatnya. Saat jelita membukakan pintu, dia kaget sekali melihat Cahya ada di sana. Tante Cahya. Cahya tersenyum lembut. Assalamualaikum, jelita. Maaf ya tante datang tiba-tiba. Jelita tersenyum kaku. Oh, enggak apa-apa, tante. Mari, silakan masuk dulu. Cahya masuk setelah dipersilakan. Dia membawa rantang makanan untuk diberikan kepada jelita. Tante kesini pengen ketemu kamu, nak. Oh iya, ini tante bawa makanan. Ini sup ayam kampung, baik untuk kesehatan. Oh iya, ada buah-buahan juga. Jelita bingung. Iya, dia tahu Cahya baik, namun, dalam rangka apa Cahya tiba-tiba datang membawa semua itu? Kok repot-repot tante? Cahya tersenyum. Sekalian aja lewat. Cahya melirik jemari jelita, dan matanya menangkap sebuah cincin yang mirip dengan yang dipakai Samba. Kita pindahin makanannya ke dapur dulu ya tante, ucap jelita. Cahya mengangguk. Iya, silakan. Beberapa menit Cahya menunggu. Sesungguhnya, dia juga merasa cemas. Setelah melihat cincin yang sama di jemari jelita, Cahya semakin yakin dengan perkiraannya. Maaf nunggu lama, tante. Oh iya, ini silakan diminum dulu. Maaf, kita hanya punya jus kemasan aja, hehe. Cahya mengambil gelas berisi jus jeruk kemasan itu dan meneguknya beberapa kali saja. Nggak apa-apa, Ita. Terima kasih ya. Jelita duduk di hadapan Cahya. Tante dari mana? Kok bisa tahu apartemenku? Ita, tante boleh tanya, nggak? Jelita mengernyit. Boleh tante, mau tanya apa? Apa benar kalau sekarang Ita sedang hamil? Jelita melebarkan matanya karena kaget. 48. Jelita gelagapan. Bagaimana tidak, ini Cahya yang ada di hadapan jelita. Tiba-tiba mendapatkan pertanyaan seperti itu jelas membuat jelita syok berat. Cahya menatap jelita lekat-lekat. Dia masih menantikan jawaban dari jelita, membuat jelita sendiri semakin kikuk luar biasa. Anu, itu hanya rumor kok, tante. Tante Cahya pasti lihat rumornya di sosial media dan acara gosip, ya. Cahya mengangguk. Iya.
Tante nggak mau percaya begitu saja apa yang ada di media, makanya tante tanya langsung ke kamu. Jadi itu benar hanya rumor? Jelita mengangguk. Lehernya terasa kaku. Sebenarnya dia agak merasa bersalah juga kepada Hanun karena berbohong. Kalau bisa, dia juga ingin mengatakan yang sebenarnya. Iya, itu hanya rumor. Ita ke poli kandungan cuma untuk periksa rahim karena siklus menstruasinya nggak lancar, Tante. Takut ada kista atau apa? Cahya mengangguk. Dia sebenarnya sudah tahu segalanya. Cahya sengaja diam dan menunggu sampai Samba sendiri yang mengatakan semuanya. Namun, hingga Samba berangkat ke Lebanon, rupanya dia tidak mau mengatakan apa-apa. Cahya melirik ke apartemen Jelita. Bola matanya bergulir, meneliti apartemen Jelita. Tidak banyak furnitur yang ada di sana. Apartemennya juga sepi. Sepi sekali. Kamu tinggal sendirian, Ita? Iya Tante, kadang-kadang sama Inces, kadang sendirian. Cahya mengernyit. Berarti sudah lama nggak tinggal bareng sama Laras, ya? Jelita mendadak terdiam saat nama Laras disebut. Dia jadi teringat dengan pertengkarannya dengan Laras sebelumnya. Perubahan ekspresi Jelita yang kelihatan muram membuat Cahya mengernyit. Dia jadi berpikir apakah ada yang terjadi antara kakak beradik itu. Kenapa nggak sewa asisten rumah tangga aja, Ita? Jelita tersenyum. Nggak apa-apa, Tante. Lagian Ita cuma tinggal sendiri. Ita juga lebih banyak berada di tempat kerja daripada di apartemen, jadi kalau soal kebersihan aja Jelita bisa handle sendiri. Cahya merasa khawatir kalau Jelita sendirian, kalau benar Jelita hamil, dia pasti butuh orang untuk menemaninya. Ibu hamil apalagi yang masih muda itu biasanya memiliki banyak keluhan. Cahya takut, di saat Jelita sedang sakit dan butuh bantuan, malah tidak ada siapa-siapa yang menemaninya. Laras nggak sering nginep di sini. Menemani kamu gitu. Jelita tersenyum kalku. Kak Laras kan udah ada keluarga, Tante. Aku nggak bisa minta Kak Laras untuk sering-sering menginap juga. Kak Laras pasti udah sibuk juga sama urusan keluarganya sendiri. Cahya mengerti. Bagaimanapun, meski saudara kandung, tetap saja kalau salah satunya sudah berkeluarga tidak akan bisa seperti sebelumnya lagi. Iya, Tante paham, bagaimana kabar, Laras? Tante sebenarnya pengen banget ketemu sama dia. Tante udah 49. Lama banget nggak ketemu Laras. Kakak Laras baik kok, Tante. Kak Laras memang lagi sibuk aja sama keluarganya, apalagi, kan Kak Laras punya anak yang masih bayi juga. Cahya tersenyum. Sebenarnya dia tahu, Laras tidak mau menemui dia mungkin karena merasa bersalah atau mungkin malu dengan masa lalu mereka. Cahya sengaja membahas tentang Laras bukan tanpa alasan. Selain dia ingin tahu lebih banyak tentang Laras, dia juga tidak mau kalau harus segera pulang. Dia masih ingin berada di apartemen Jelita, meneliti lebih jauh bagaimana kehidupan Jelita yang sendirian itu. Biar bagaimanapun, Jelita adalah menantunya sekarang. Kamu sendiri bagaimana Ita? Tanya Cahya. Jelita mengerjap bingung. Ita kenapa, Tante? Kamu sehat-sehat aja, kan? Nggak ada keluhan apa-apa. Jelita semakin mengernyit. Pertanyaan Cahya entah mengapa terkesan agak aneh. Atau mungkin, itu hanya perasaannya saja. Ita sehat, Tante. Alhamdulillah. Cahya mangut-mangut. Dia berdiri dari sofa ruang tamu. Jelita kira, Cahya mau pamit, tetapi rupanya dia malah pindah duduk di samping Jelita. Hal itu jelas membuat Jelita semakin bingung, apalagi saat Cahya mulai mengusap-usap rambutnya. Tante. Kamu cantik banget ya, Nak.
Tante nggak ngangka bocah yang dulu suka nangis dan selalu ngintilin Samba kemana-mana sekarang udah sebesar ini, udah sukses juga. Wajah Jelita bersemu. Dipuji oleh Cahya rasanya lebih luar biasa daripada dipuji oleh orang lain. Bagi Jelita, Cahya adalah sosok orang yang bisa melihat jauh ke dalam jiwa Jelita, bukan sekadar memuji karena paras Jelita saja. Maka dari itu, efek pujiannya pun terasa berbeda. Cahya benar-benar ingin banyak membantu Jelita. Rasanya tidak tega meninggalkan Jelita sendirian dalam kondisi hamil seperti itu. Sayangnya, Cahya juga harus menjaga agar jangan sampai Rahmat tahu. Dia masih teringat dengan pertengkarannya bersama Rahmat beberapa waktu lalu saat Cahya mengundang Jelita makan malam di rumah mereka. Begitu saja Rahmat sudah tidak suka dan kelihatan sekali sangat kesal, apalagi kalau tahu bahwa Jelita telah mengandung anak Samba. Cahya tidak mau berpikiran buruk, tapi dia bahkan sudah bisa membayangkan akan semarah dan sekecewa apa Rahmat nanti ketika tahu semuanya. Cahya tidak mau Rahmat dan Samba bertengkar karena masalah ini. Dia tidak mau keluarganya ribut. Cahya tidak ingin Rahmat menyalahkan Samba atas semua yang sudah terjadi, belum lagi nanti kalau Cici dan keluarganya tahu. Apa Cici bisa memaafkanku kalau tahu segalanya, ya? Pikir Cahya dalam hati. Bagaimanapun, Cici adalah sahabatnya, orang yang paling banyak membantu ia dari dulu. Cahya tidak ingin mengecewakan sahabatnya karena masalah ini. Terus diam dan tenggelam dalam lamunannya membuat Jelita khawatir kepada Cahya. Tante, kok diem aja? Tante nggak apa-apa, kan? Tanya Jelita khawatir. Cahya mengedip-ngedipkan matanya lalu tersenyum, berusaha untuk menutupi kekhawatiran yang mengumpul di hatinya. Iya, Tante nggak apa-apa. Tante cuma sedikit kepikiran sesuatu, jawab Cahya beralibi. Jelita mengangguk. 50. Ita, kalau kamu ada keluhan, kamu bisa hubungi Tante Cahya ya. Kita, kan sudah saling tukar nomor. Jangan dibiarkan dikontak aja ah. Jelita tersenyum geli. Iya, Tante. Terima kasih. Nanti Ita minta tolong Tante kalau nggak ngerepotin. Hush. Kamu ngomong apa sih? Nggak ada ngerepotin kok. Tante malah seneng kalau kamu sering-sering telepon atau minimal chat lah. Biar Tante juga bisa tahu kabar kamu. Jelita terharu. Andai saja dia bisa menikah dengan Samba secara sah baik agama dan negara. Andai saja dia bisa merasakan menjadi menantu seorang Cahya yang baik hati. Rasanya pasti bahagia sekali. Berada dalam situasi sekarang membuat Jelita serba salah. Kebaikan-kebaikan Cahya justru membuatnya semakin kepikiran, semakin merasa bersalah juga. Seperti apa yang dikatakan oleh Laras sebelumnya, kalau semua rahasia dia dan Samba terungkap, apakah Cahya akan tetap bisa sebaik ini padanya? Memikirkan itu rasanya membuat kepala Jelita semakin pusing. Cahya menepuk-nepuk bahu Jelita. Jangan sungkan ya, Ita. Ya, hanya beginilah yang bisa Cahya lakukan. Dia hanya bisa memantau kondisi Jelita dari kejauhan. Dia sendiri juga sudah memutuskan akan sering-sering mengunjungi Jelita agar selalu tahu bagaimana kondisinya. Kalau gitu, Tante Cahya mau pamit dulu ya, Ita. Tante masih ada acara setelah ini. Cahya berdiri dari sofa, diikuti oleh Jelita. Dia mengangguk saat Cahya pamitan mau pulang dan mengantarnya sampai ke pintu. Jaga diri baik-baik ya, Ita. Jangan sering terlalu capek, banyakin istirahat, makan makanan yang bergizi, dan olahraga ringan. Jelita menurut. Iya, Tante Cahya. Cahya tiba-tiba memeluk Jelita. Dia tidak bisa menahan perasaannya lagi saat memeluk Jelita. Cahya akhirnya mulai terisak. Kamu harus selalu sehat, Ita. Jaga cucu mama baik-baik, bisik Cahya dengan begitu tulus.
Mata Jelita terbelalak, ia benar-benar syok mendengarnya. 51. Saking kagetnya dengan perkataan Cahya, Jelita otomatis melepaskan pelukannya dari wanita itu. Dia mundur selangkah, wajahnya pucat pasi, dan bibirnya bergetar. Dia seperti ingin mengatakan banyak hal, tetapi pada akhirnya bibir Jelita hanya bisa terkatup rapat. Cahya tersenyum lembut. Dia sudah memperkirakan kalau ucapannya pasti akan membuat Jelita kaget. Jelita sebisa mungkin menyembunyikan tentang kehamilannya, termasuk hubungannya dengan Samba. Apa Samba yang, bahkan untuk melanjutkan ucapannya saja Jelita seperti tidak mampu. Lidahnya keluh luar biasa. Cahya menggeleng, masih dengan senyum lembut yang terpatri di kedua belah bibirnya. Tante tahu sendiri, Ita. Jantung Jelita berdegup kencang. Bagaimana mungkin Cahya bisa tahu? Lebih dari itu, Cahya menyatakan kalau dia tahu dengan sendirinya. Bukankah itu mustahil? Jelita sebisa mungkin menutupi segalanya. Tentang kehamilannya, tentang dia dan Samba. Dari sekian banyak orang yang dia hindari agar tidak tahu tentang ini, Cahya malah jadi salah satu yang tabu. Apakah selama ini Cahya sudah curiga? Apakah Cahya selalu mengawasi gerak-geriknya dan Samba? Berbagai pertanyaan muncul di benak Jelita, berkumpul dan membuat kepalanya menjadi pening. Campuran antara panik dan takut merayap masuk ke dalam hatinya. Setelah ini, apa yang akan terjadi padanya? Secara tiba-tiba, Jelita langsung berlutut di hadapan Cahya. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebisa mungkin merendahkan diri di hadapan Cahya. Ita, maafkan Ita, Tante. Ita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong Tante Cahya jangan marah atau kecewa dengan Samba. Ini bukan kesalahan Samba. Semuanya adalah kesalahan Ita. Ita yang menginginkan ini dan memaksa Samba untuk menikahi Ita. Cahya menatap sedih kepada Jelita. Dia sampai rela merendahkan dirinya sendiri di hadapan Cahya seperti ini hanya demi membela Samba. Ita, Tante hanya. Jelita mengangkat wajahnya. Air mata sudah menggenang di sudut matanya. Tante Cahya nggak usah khawatir. Ita nggak akan pernah menghalangi hubungan Samba dengan Kiara. Mereka bisa tetap menikah sebagaimana yang seharusnya direncanakan. Ita nggak apa-apa, tapi Ita mohon dengan sepenuh hati, tolong jangan minta Ita berpisah dengan Samba. Ita nggak sanggup. Ita nggak bisa hidup tanpa Samba. Jelita menangis terisak-isak. Suaranya parau, wajahnya berantakan, dan napasnya sampai tersengal-sengal. Cahya benar-benar kasihan melihatnya. Sebesar itu rasa cinta Jelita kepada Samba hingga dia rela meskipun nanti Samba menikah dengan Kiara asalkan dia tidak diminta untuk berpisah dengan putranya. Ita mohon, Tante, Ita mohon. Jelita menunduk. Saking frustrasi dan takutnya dia karena sudah ketahuan oleh Cahya, Jelita sampai menempelkan kepalanya ke lantai. Dia tidak peduli lagi meskipun disebut harga dirinya rendah karena bisa-bisanya dia menunduk serendah itu di hadapan orang lain. Jelita hanya tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Cahya langsung ikut berjongkok. Dia berusaha untuk menarik lengan Jelita agar dia menyudahi posisinya yang bersujud di depan kaki Cahya. Namun sayangnya, meskipun Cahya terus berusaha keras agar Jelita bangun dari posisi itu, dia tetap bertahan. Ita, jangan seperti ini. Bangun dulu, nak, bujuk Cahya. Jelita menggeleng, masih dengan dahinya yang menempel di lantai. Ita nggak mau, Tante. Ita hanya akan bangun kalau Tante mau menerima permohonan Ita untuk tidak menyuruh Ita berpisah dengan Samba. Cahya menghela napas panjang. Meskipun permohonan ini terkesan memaksa, tetapi Cahya paham. 52. Bagaimana perasaan Jelita? Dia hanya tidak tahu lagi harus melakukan apa, maka jalan terakhir yang dia lakukan adalah dengan memohon.
Cahya mengelus kepala Jelita yang masih menempel di lantai, pelan-pelan dan begitu lembut. Dia menghela napas pelan. "Kamu pikir Mama akan setega itu untuk meminta kalian berpisah?" tanya Cahya. Jelita terkejut. Dia mengangkat wajahnya sedikit dan bertemu pandang dengan Cahya. Pertanyaan Cahya sudah jelas jawabannya. Dia adalah wanita baik, bidadari berhati lembut. "Bagaimana? Apakah Ita pikir Mama sekejam itu?" Ulang Cahya. Jelita menggeleng.